Halo sobat internet, kembali lagi di Isokute dan kali ini kita akan membahas SoC baru lagi untuk smartphone. Ya, kalau misalkan kemarin kita udah bahas mengenai Snapdragon 8 Gen 3 dan juga Dimensity 9300 yang merupakan SoC flagship kali ini. Baik Qualcomm dan juga MediaTek mereka resmi mengumumkan SoC baru untuk mid-range. Ada Snapdragon 7 Gen 3 dan juga ada Dimensity 8300. Nah, penasaran seperti apa spesifikasinya? Kita akan bahas di video ini. Jadi Qualcomm resmi mengumumkan SoC untuk smartphone mid-range mereka yang terbaru yaitu Snapdragon 7 Gen 3 yang diumumkan di tanggal 17 November kemarin. Ya, ini emang agak lama sebenarnya, tapi saya emang sengaja menunggu untuk pesaing dari Qualcomm sendiri yaitu MediaTek. Ternyata bener, MediaTek langsung menyambut pengumuman Snapdragon 7 Gen 3 ini dengan SoC mid-range mereka yang baru yaitu Dimensity 8300. Nah, kita bahas dari Snapdragon 7 Gen 3. Oke, kalau kita bahas Snapdragon 7 Gen 3 ini, dia difabrikasi dengan teknologi 4 nanometer miliknya TSMC. Ya, fabrikasi yang 1 atau 2 tahun yang lalu dipakai di SoC high-end atau flagship. Nah, sekarang ada di mid-range nih. Dan untuk susunan klaster yang dipakai di sini yaitu 1+3+4. Mirip banget dengan klaster-klaster di SoC high-end. Dimana di sini disebutkan kalau misalkan susunan klaster tersebut terdiri dari CPU Kryo. Satu core berfungsi sebagai prime core yang jalan up to 2,6 GHz, kemudian ada 3 performance core yang jalan up to 2,4 GHz dan 4 efisiensi core yang jalan di 1,8 GHz. Nah, Qualcomm sendiri menjanjikan untuk performa dari CPU-nya ini naik 15% jika dibandingkan dengan Snapdragon 7 Gen 1 dan konsumsi dayanya itu 20% lebih efisien. Kemudian juga terjadi perubahan di sini untuk GPU yang dipakai. Untuk GPU-nya sendiri dia menggunakan Adreno 720 yang katanya itu bisa memiliki performa 50% lebih kencang dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan ya, untuk kelas mid-range sekarang akan mengalami peningkatan juga di kemampuan AI, processing AI. Dimana untuk Snapdragon 7 Gen 3 dia menggunakan Hexagon NPU atau Neural Processing Unit, dimana katanya Qualcomm itu bisa menawarkan 60% lebih kenceng untuk AI performanya dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya yaitu Snapdragon 7 Gen 1. Kemudian Snapdragon 7 Gen 3 ini juga support layar sampai 4K untuk resolusinya di 60Hz refresh rate atau di Full HD Plus untuk refresh rate 160Hz. Dan kemudian kita bicara mengenai kamera di mana ISP-nya atau image signal processing atau image signal prosesornya juga di sini menggunakan Spectra ISP dan menawarkan 200 megapiksel untuk main kameranya, up to 200 megapiksel ya, dengan kemampuan rekam video 4K HDR di 60 Hz. Nah, untuk konektivitasnya di sini Snapdragon 7 Gen 3 dia menawarkan konektivitas Snapdragon X63 5G dan juga Wi-Fi 6E plus Bluetooth 5.3. Nah, kabarnya untuk smartphone yang akan menggunakan Snapdragon 7 Gen 3 ini yang sudah ada bocoran-bocoran halus. Waduh, kayak banai rek. Jadi ada bocoran-bocoran yang katanya mengatakan kalau Honor dan Vivo itu akan mencoba atau membuat sebuah smartphone yang pertama menggunakan Snapdragon 7 Gen 3 ini. Ya, kita tunggu aja seperti apa performa dari Snapdragon 7 Gen 3 ini. Untuk sekarang masih belum ada ya bocoran mengenai performa dari Snapdragon 7 Gen 3. Selanjutnya setelah tanggal 17 November itu Qualcomm mengumumkan Snapdragon 7 Gen 3. Nah, ternyata MediaTek nggak mau kalah. Mereka di tanggal 21 November kemarin ini mengumumkan Dimensity 8300 yang akan menjadi pesaing berat dari Snapdragon 7 Gen 3 ini. Oke, tetap yang menjadi pembahasan di sini yang mereka jual baik itu dari Snapdragon 7 Gen 3 maupun Dimensity 8300 adalah kemampuan AI yang meningkat. Tapi sebelum ngomongin itu, kita akan bahas klaster atau susunan klaster daripada Dimensity 8300. Untuk susunan klasternya di sini sebenarnya mirip yaitu 1+3+4. Di mana satu core bertindak sebagai prime core di sini yang menggunakan Cortex A715
yang berjalan sampai up to 3,35 GHz. Kemudian untuk 3 core sebagai performance core yang menggunakan sama, itu Cortex A715, tapi di sini diturunkan untuk clock speednya up to 3 GHz, dan 4 core yang lainnya bertindak sebagai efisiensi core yang menggunakan Cortex A510 yang jalan up to 2,2 GHz. Kalau kita lihat di sini, jika dibandingkan dengan Snapdragon 7 Gen 3, untuk frekuensi CPU-nya atau frekuensi prosesornya di sini lebih kenceng Dimensity 8300. Tapi ya kita nggak bisa langsung ngeklaim bahwasanya Dimensity 8300 ini akan memiliki performa yang lebih dibandingkan Snapdragon 7 Gen 3. Ya, kita belum ada device-nya yang muncul ya. Jadi ya kita tunggu aja. Nah, MediaTek sendiri mengatakan kalau misalkan Dimensity 8300 ini menawarkan 20% performa yang lebih kenceng dibandingkan dengan seri 8000 seri sebelumnya. Dan untuk tingkat efisiensinya itu naik juga mencapai 30% lebih efisien. Kemudian untuk GPU-nya ya andalan daripada Dimensity 8000 series itu menggunakan Mali, dimana di sini yang mereka pakai adalah Mali 615 MC6 GPU. Di sini juga diklaim ya seperti biasa lah. Setiap ada yang baru itu akan selalu mengklaim performanya akan naik, efisiensinya juga akan naik. Nah, untuk kemampuan GPU-nya sendiri di Dimensity 8300, MediaTek mengklaim 60% performanya akan naik dari seri sebelumnya, dan 55% efisiensinya juga akan lebih efisien. Nah, untuk urusan AI, MediaTek di sini mempercayakan EPU 780 untuk memproses AI di Dimensity 8300 ini. Kemudian untuk support daripada displaynya sendiri di sini cuma dituliskan untuk resolusinya up to WQHD+ atau WQHD+ untuk resolusinya di 120 Hz untuk refresh rate-nya. Sedangkan untuk rekaman videonya, untuk kamera yang bisa support di sini itu bisa mencapai 4K 60 fps. Untuk konektivitasnya di sini juga support dengan 5G, Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.4. Jadi itu adalah sekilas mengenai Dimensity 8300. Sekarang saya mau tanya nih, gimana menurut kalian mengenai kedua SoC baru untuk smartphone mid-range dari Qualcomm dan juga dari MediaTek? Ya, sekarang udah nggak zamannya kalian ngomong kalau misalkan Snapdragon akan lebih kenceng daripada MediaTek, atau masih terkungkung dengan pemikiran kalau MediaTek itu akan panas, MediaTek itu akan ini tuh. Kayaknya kalau yang baru-baru ini dan sudah terjadi di beberapa SoC yang lainnya ya, yang udah ada di pasaran sekarang, untuk performa dari SoC MediaTek juga mantep tuh, nggak kalah dengan Snapdragon. Nah, gimana dengan MediaTek 8300 dan juga Snapdragon 7 Gen 3? Ya, kita tunggu aja nanti smartphone apa yang akan masuk duluan ke Indonesia yang menggunakan Snapdragon 7 Gen 3 atau Dimensity 8300 dan bagaimana performanya. Dan saran saya untuk kalian yang mau beli smartphone mid range, kayaknya harus ditunda dulu. Ditunda untuk dapetin smartphone yang menggunakan SoC dari salah satu keduanya ini yang kita bahas. Harapan saya sih, meskipun ini adalah SoC mid range, mudah-mudahan bisa menawarkan performa seperti smartphone flagship di tahun 2022 mungkin, atau di tahun 2021. Menarik kan? Jadi itu tadi adalah tech news untuk episode kali ini. Gimana menurut kalian? Mana yang prefer kalian pilih nih, antara Snapdragon 7 Gen 3 atau Dimensity 8300? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, share, dan jangan subscribe guys. Subscribe teman-teman, dan kita diskusi di bawah, rame-rame di bawah aja di kolom komentar, kita diskusi di situ kalau misalkan ada kekurangan atau ada yang saya lebih-lebihkan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Fat, oke pamit undur. Dadah, bye-bye.